Udah jalan untuk rekamannya? Nggak apa-apa kalian. Oh. Bagus pakai jas atau pakai gini aja? Bagus jas ya? Soalnya kan bukan resmi kan ya? Iya, semua mahasiswa. Ah? Semua mahasiswa yang Mahasiswa nonton. Kemarin pakai ini pramuka. oh, Ustadz Muhajir. Iya. Terus ada tembaknya. Pak Oking minta buat ya tapi udah selesai semua sih, cuman yang ini aja nih sekali sepeda dari C4 itu ST4, ada ST4. ada kan itu sampai 4 ya. Media. Oke. Itu jalan terus. Ya Hah? nama kok itu memorinya masih berapa Memorinya? giga itu 3 Oh, giga lah. udah dikosongin. Saya hapus semua. Kenceng ya biar. Gimana? Bagus? Udah deh. Udah oke. Kita tes suaranya dulu sih. Oh iya. Kita tes mic dulu. Di sini apa di sini? Memang bagusnya di jas sih, supaya nggak terlalu Jas, kan? kelihatan ya. Kalau di jas di sini aja kali ya. Kurang ini sih. Kurang Maksud dalam di- ya? Di dalam dulu. Atau lagi ya? Ya. Hah? Maaf. Iya kan? Tes ini dulu sih. Tes 1 2 tes. Maaf, dulu. Tes 1 2. Ya gitu. Halo 1 2. 1 2 tes 1 2. 1 2. Sampai di sini bagus kan kayaknya. Ya, udah. Tes 1 2 coba. Tes 1 2 tes 1 2 kurang tinggi. Udah set. 1 2 tes sudah. Ya.
Saya lihatnya kemana? Ke kamera situ? Boleh sekali-kali bisa vertikal, bisa ke sini tuh. Bisa ke sini, bisa ke situ. Ya, jadi nanti tinggal ini aja, di mix aja. Ya, ya. Gimana Ustaz? Udah. Udah oke. Ya. Tutup itu lah biar dingin. Terus kalian nggak duduk? Nggak apa-apa Ustaz. Kalau kameramen memang begitu Ustaz. Ya udah jongkok aja kali ya. Iya. Atau duduk ngelak apa? Lesehan. Ini tidak nampak kan ini kan? Yang mana Ustaz? Ini nggak nampak. Enggak. Jadi ini kepala seluruh mahasiswa ya? Enggak, umum aja. Yang mengambil ini studi ya Islam akidah, akhlak. Masa studi sama akhlak? di semester 1 Ustaz. 3. Eh? 3. Oh, semester 3. Tiga, kalau Sisa akhlak semester tiga. 3. Enggak, kalau yang seluruhnya disebut enggak kepada mahasiswa yang terhormat? Enggak usah kan? Nggak usah. Gimana Ustaz? Oke. Kita mulai. Ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan ya, seluruh para penuntut ilmu ya, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Pada kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang akhlak tercela ya, atau disebut dengan akhlak mazmumah ya. Nah, akhlak mazmumah ini adalah lawan daripada akhlak mahmudah. Ya, kalau mazmumah itu tercela, nah kalau mahmudah itu terpuji. Ya. Nah, jadi kalau mazmumah ini itu kita jauhi, tetapi kalau mahmudah ini justru kita dekati, kita laksanakan ya. Itu namanya perilaku-perilaku yang terpuji. Nah, ada banyak sekali ya akhlak-akhlak yang tercela baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Tapi nanti kita tidak banyak membahas, kita hanya membahas satu ayat saja yang terkait dengan akhlak yang tercela ini ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang akhlak yang tercela itu pengertiannya. Yang pertama adalah akhlak mazmumah, sifat ya dan tingkah laku keji ya, yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perlakuan syara ya. Jadi ini terkait dengan sifat dan tingkah laku ya, behavior kita, perilaku kita sehari-hari ya. Itu sekuat-kuatnya kita harus menghindari perilaku-perilaku yang keji ya, yang keji, yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam, yang berlawanan dengan ajaran-ajaran daripada Al-Quran maupun ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW ya. Kenapa? Karena akhlak-akhlak yang tercela ini yang tidak hanya membawa kesengsaraan di akhirat ya, tapi di dunia pun itu sudah cukup sengsara ya. Nanti kita lihat misalnya seperti apa akhlak-akhlak yang mazmumah. Baik, kita ambil contoh satu saja ya, surat Al-Ahzab ayat 19 ya. Nah, di sini dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asihatan alaikum
Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Fa idza dhahabal khaufu salakukum bi alsinatin hidadin asihatan 'alal khair. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'alallahi yasira. Ya. Asihatan 'alaikum. Ya, mereka bakhil terhadapmu. Ya, mereka enggak mau mengeluarkan harta untuk berjihad, untuk berperang, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, enggak mau. Mereka kikir, ya. Mereka koret, mereka hesek, ya. Nah, lalu faidza ja'al khauf, ya, apabila datang kepadamu ketakutan, ya, ketakutan ini sesuatu yang menakutkan, ya, itu bisa berupa bahaya misalnya, ya, lalu ra'aitahum yanzuruna ilaika, kamu melihat mereka itu memandangmu, ya, yanzuruna ilaika, memandangmu. Bagaimana pandangan mereka? Taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Ya, pandangan mereka itu, ya, mereka memandang dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang mau mati. Ketakutan sekali, ya, ketakutan sekali, ya. Artinya apa? Artinya sangat mengharapkan pertolongan, kira-kira gitu, ya, apabila ditimpa ketakutan. Fa idza dhahabal khauf, tapi apabila kemudian ketakutan itu hilang, gitu, ya, maka apa? Salakukum bi alsinatin hidadin asihatan 'alal khair. Ya. Nah, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Masyaallah. Ya. Mencaci dengan lidah yang tajam. Ini orang-orang yang munafik ini, ya. Kepada orang yang beriman itu lihat-lihat sikon gitu. Kalau sikonnya menguntungkan mereka, ya mereka ke situ. Kalau enggak, ya mereka frontal kepada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, ya. Sedangkan mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Ya. Ini diulang nih. Yang awal pertama disebut lagi asihatan 'alaikum, di tengah-tengah disebut lagi asihatan 'alal khair. Ya. Mereka bakhil kepadamu, wahai Muhammad, juga mereka bakhil, ya, kepada kebaikan. Ya. Nah, orang-orang seperti itu disebut ulaika lam yu'minu. Mereka itu belum beriman, ya. Mereka itu tidak beriman, ya. Fa ahbatallahu a'malahum, dan amal mereka menjadi sia-sia. Allah menghapuskan amal-amal mereka. Allah menghapuskan pahala daripada amal-amal mereka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ya. Nah, jadi ini dari ayat ini, ya, kita bisa ambil setidaknya ada tiga, ya, ada tiga contoh daripada sifat yang tercela, ya. Yang pertama adalah bakhil. Ya, bakhil ini termasuk sifat tercela, ya. Orang yang jika diminta mengorbankan harta bendanya di jalan Allah, dia nggak mau, ya. Ya, dengan segala argumen, ya, takut miskin lah, takut macam-macam lah, ya. Mereka enggan, mereka menolak, gitu, ya. Jadi dompetnya itu dikunci, ya. Ya, nggak boleh keluar itu dari dompetnya itu, ya. Uang untuk atau perbelanjaan untuk apa? Untuk berjihad atau untuk memperjuangkan agama Allah ini. Nah, orang-orang di sini disebut orang-orang yang bakhil, ya. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran mengenai bakhil ini, ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu dijelaskan di dalam ayat 254 misalnya, ya. Di situ Allah berfirman, itu sangat tegas sekali, ya. Mari kita lihat suratnya, surat Al-Baqarah ayat 254, ya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul dzalimun, ya. Nah, di sini tafsir daripada wal kafirun ini adalah orang yang bakhil, yang menolak untuk berinfak,
ya itulah orang-orang yang zalim. Nah, bayangkan ya. Jadi orang yang bakhil itu adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Ini salah satu daripada contoh ya akhlak yang tercela di dalam ayat ini. Lalu yang kedua adalah karakter pura-pura. Nah, ini ya. Ini wataknya apa? Wataknya menipu, ingkar janji, bohong, khianat ya. Nah, ini udah apa ini 100% munafik ini ya. Ya, jadi kan ayatul munafikin salasah dalam sebuah hadis kan. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 ya, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Nah, yang bohong aja ya. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan dia buat kebohongan baru lagi. Nah, gitu ya. Nah, lalu wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar ya. Nah, lalu yang terakhir wa idza tu'mina khana, apabila dia berikan amanah dia berkhianat. Itu sudah ya. Tambah lagi di sini menipu. Ya, ini ya. Ya, ini kita lihat daripada surat yang tadi ya, Al-Ahzab ayat 19 tadi. Ya, jadi di situ diceritakan apabila berada dalam situasi sulit atau bahaya, ya, mereka minta tolong kepada Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, tolong gitu ya. Dengan tadi dilambangkan dengan mata terbolak-balik gitu karena mau mati gitu ya. Membelas kasihan betul ya. Seperti orang pingsan gitu ya, membelas kasihan betul. Tapi ya, begitu ditolong terus rasa takutnya hilang, kemudian selesai kembali normal. Nah, orang-orang itu apa? Kembali berkarakter aslinya. Bohong lagi ya, nipu lagi ya, ingkar janji lagi, khianat lagi gitu ya. Bahkan ini ya, mereka mencaci, oh ya karim, nauzubillah min dzalik. Mereka mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin dengan kata-kata yang pedas ya, dan sikap yang menyakitkan. Nah, ini ya. Nah, ini jadi mencaci maki ya, itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Tapi kalau kita lihat di sini karakter pura-pura ini ya, pura-pura ini kan klise semua ya, tidak dari hati munculnya ya, semuanya dibuat ya, semuanya dibuat kayak kayak drama gitu ya, sandiwara semua gitu ya. Nah, ini adalah karakter yang tidak baik ya, karakter yang bohong, ingkar janji yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, contoh ya karakter yang tercela itu adalah suka memaki ya, suka mencaci, suka menghujat ya. Yang dihujat orang-orang yang beriman lagi, Allah, orang-orang yang soleh lagi yang dihujat ya. Mereka begitu benci pada orang-orang mukmin yang gigih membela kebenaran. Mereka begitu benci dengan orang-orang Islam yang gigih membela al-haq ya, demi menegakkan agama Allah. Mereka benci betul ya. Nah, bahkan di sini dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq ya, wa qitaluhu kufur ya. Nah, di sini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang muslim itu adalah fusuk, fasik ya, kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, jadi kita nggak boleh membunuh sesama muslim gitu ya. Kekufuran dijatuhnya. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh mencaci maki ya, karena itu adalah hal yang fasik. Ya. Nah, dari 3 tadi sifat itu ya, kita nggak mungkin banyak bahas sifat-sifat tercela, kita ambil 3 saja. Yang karena ini ada tadi dibahas dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Apa dampaknya terhadap kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, pertama adalah kalau kita sudah dicap sebagai orang fasik tadi itu ya, maka bicara besarlah yang menimpa ya. Tadi kan orang fasik tadi apa disebutnya? Orang-orang yang mencaci maki kan. Dalam hadis tadi sebutkan orang yang mencaci maki adalah orang yang fasik. Nah, orang yang fasik ini ya, ini akan, kalau mereka kita biarkan, ini akan mendatangkan bencana besar ya. Bencana kebakaran, ya, bencana meletus, bencana kebanjiran, ya, bencana gempa, dan lain-lain lah bencana-bencana ya.
Nah kita lihat juga hari ini kita banyak sekali menghadapi bencana-bencana ya. Belum selesai bencana satu tempat, muncul lagi tempat yang lain, belum selesai tempat, muncul lagi tempat yang lain gitu ya. Nah ini diingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Mari kita sama-sama lihat suratnya ya, surat 49 ya, ayat yang ke-6 ya. Nah di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya. Baik orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu ya. Nah jadi walaupun di sini konteksnya adalah tabayyun ya, jadi apabila orang fasik datang memberita, kita harus tabayyun ya, karena ayat ini terkait dengan salah satunya masalah pemberitaan yang tidak betul ya, maka kita tabayyun. Tapi orang-orang fasik ini selalu membuat kerusakan. Nah kalau kita nggak cegah, maka itu akan menimbulkan bencana besar ya, sehingga kita menyesal ya, kenapa dulu kita nggak cegah ya mereka itu ya, agar tidak mencelakakan gitu ya suatu kaum gitu ya. Nah jadi kadang-kadang orang-orang fasik ini karena kebodohan mereka mencelakakan ya suatu kaum ya. Bahkan disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang merusak bagaimana? Bukan, kami orang-orang yang memperbaiki bumi, misalnya kami orang-orang yang berbuat baik ya. Padahal kerusakan bencana itu kan karena kerusakan alam ya. Nah kerusakan alam yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah hapuskan amalnya di dunia ya. Nah ini yang paling kita ngeri nih ya. Kita udah beramal, kita udah sholat, kita udah puasa ya, tahu-tahu gara-gara akhlak kita yang tercela tadi, yang semua tadi, Allah hapuskan amal-amal kita. Ini dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 19 tadi ya. Itu kan di ujungnya kan gitu ya. Amal-amal kita tuh Allah hapuskan ya. Ini sangat tegas sekali ya dalam surat Al-Ahzab ini ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, itu Allah sudah berfirman, ini dia ya. Fa'ahbatallahu a'malahum ya. Maka Allah akan hapuskan amalnya, sia-sia semua amalnya. Ini yang kita ngeri ya. Nah, ini yang kita ngeri. Jadi kalau udah hapus amal semua, kita menghadap Allah, modal apa ya? Kalau tidak kita perbaiki amal kita ya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampaknya yang paling mengerikan adalah masuk neraka ya. Bohong, ingkar janji, hianat ya, itu tak disukai manusia. Tidak ada manusia yang suka pada orang yang bohong, tidak ada ya. Apalagi kalau sudah dicap sebagai pembohong, tidak ada orang yang suka ya. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang ingkar janji gitu ya. Asal dia berjanji nggak pernah ditepatin, orang nggak suka tuh ya. Orang bilang ente munafik, sekarang gitu ya modelnya, istilah-istilahnya seperti itu. Atau khianat gitu ya, nggak ada orang yang suka ya. Kasih jabatan, korupsi misalnya, nggak ada yang suka orang khianat seperti itu ya. Lalu dikasih apapun misalnya dia berkhianat ya, manipulasi segala macam ya, itu pasti tidak disukai manusia. Dan yang paling mengerikan adalah dia ditempatkan di dalam neraka ya. Mana dalilnya? Kita lihat surat 4 ya, surat yang keempat. Ini bicara tentang orang-orang munafik ya, yang tadi kerjaannya itu bohong, ingkar janji, khianat itu ya. Itu Allah tempatkan di keraknya di kerak neraka. Itu kerak itu kan berarti paling bawah itu kan. Kerak namanya, kerak paling bawah. Kalau kita masak nasi, nasinya gosong, keraknya di bawah itu di bawah. Jadi itu di paling neraka paling bawah itu, Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik. 145 ya. Di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah ya. Nah, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Di keraknya ya, paling bawah daripada neraka. Enggak ada yang di bawah. Dia yang paling bawah. Fid darkil asfal minan nar ya. Walan tajida lahum nasira. Dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka.
ya, Allahu Akbar. Dan di sini bahasanya walan lagi. Lan itu kan lam taukid, tidak akan pernah ya. Tidak pernah mereka akan mendapatkan pertolongan. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, oleh karena itu paling tidak ya tiga sifat yang tercela tadi ya, itu kita mesti hindarilah ya. Itu sedapat mungkin ya, bukan sedapat mungkin, wajib untuk kita tinggalkan ya. Itu sifat bakhil ya, itu patut untuk wajib kita tinggalkan. Kemudian karakter munafik tadi, bohong, ingkar janji, khianat, itu wajib kita tinggalkan ya. Yang ketiga, mencaci maki, menghujat orang muslim, itu wajib kita tinggalkan ya. Nah, kalau kita ingin hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pas masuk tadi. Bisa diedit nanti. Bisa. Berapa menit? Enggak sampai 20 ya. Berapa menit? Berapa ya? 19, 18. 19. 19. Oh, udah lah, nanti tambah-tambah perut